perjuangan nggak? Perjuangan. Emang kalau nggak di Prudensial lu mau ngumpulin 1 miliar nggak perjuangan? Ngumpulin 1 miliar juga perlu usaha dong. Ini dia garansi 3 tahun bisa ngumpulin 1 miliar. Cara kerjanya gimana? Tahun pertama lu cukup ketemu 10 keluarga, diganti nasabahnya, diganti keluarga. Ya, keluarga isinya apa sih? Bapak, ayah, ibu, anak. Anaknya 2 atau 3. Berarti satu keluarga isinya bisa 3, 4 atau 5. Ya, boleh nggak gua ambil rata-rata satu keluarga 4 deh? Ya, satu keluarga 4. Jadi tugas tahun pertama ini ngomong sama agent baru kita. Ya, 1 tahun pertama ketemu 10 keluarga yang 4 orang anggotanya. Kalau 3 gimana? Ya gampang, ntar bisa. Pokoknya lo ketemu dulu 10 keluarga. Ya, saya asumsi 4. Ya, masing-masing cuman menyisikan 500, 500, 500, 500. Tapi kalau hitungan saya ini masing-masing menyisikannya 700 teman-teman. Ya, 700. Tapi angka 500 tetap possible. Dan my friend, masalahnya kita yang di dalam bisnis ini mau berkontribusi nggak? Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Lah, kita bilang kita di bisnis ini, kontribusi kita apa? You with me? Yang dikerjain sama kita teman-teman, kalau dia punya duit, lu jualan polis. Dia nggak punya duit, contoh waktu kita prospek 10 keluarga nih, atau 7 keluarga, total 24 keluarga. Gue lagi nggak punya duit, budget gue lagi nggak ada. Ya, soalnya tahun ini banyak kantor lagi mengalami perampingan. Terus nggak closing, lo tawarin peluang bisnis Prudensial, lo bisa rekrut kan? Ya nggak, kalau nggak jualan, ya rekrut. Nah, masalahnya tanya lagi, ya kenapa juga mesti dikerjain? Ya, kan udah tahu dong kerjanya apa di Prudensial, selling sama recruiting. Kalau udah tahu, kenapa nggak dikerjain? Memang kelemahan manusia gitu sih, tahu apa yang mengetahui, tapi mengerjakannya PR. Saya juga tahu ya, tidak semudah itu Ferguson. Nah, pertanyaannya, udah tahu nih untuk membuat 1 miliar ada di rekening, mesti ngerjain selling sama rekrut. Nah, tanya lagi, kenapa mesti dikerjain? Tanya lagi teman-teman, apakah saya puas dengan kondisi sekarang? Kalau jawabannya puas, Bapak Ibu, dengan hormat, pintunya kebuka. Jadi Bapak yang merasa puas dengan kondisi sekarang, boleh keluar dari ruangan ini. Wah, gak puas semua Pak. Pak Erik gak puas semua Pak langsungnya. So, pertanyaan berikut bisa lanjutkan. Saya akan tunjukkan juga kalau semua keluar ruangan nanti gue disampaikan sama Prudensial nih. Ya. Apakah saya puas dengan kondisi sekarang? Ya, karena Bapak Ibu masih stay di sini, teman-teman masih stay di sini, saya lanjutin. Ya. Apakah penghasilan saya sekarang di atas pendapatan per kapita? Ada yang jawabnya ya, ada yang jawabnya enggak. Jawaban iya dan enggak tetap bisa lanjut ke pertanyaan berikut, karena Bapak Ibu, teman-teman tidak puas dengan kondisi sekarang. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah saya mau mempunyai hidup yang lebih baik lagi? Udah capai nih pendapatan per kapitanya, tapi mau nggak punya hidup yang lebih baik lagi? Mau nggak kasih yang terbaik untuk orang-orang yang saya sayang? Masalahnya, cinta itu pakai perasaan, dirawatnya mesti pakai penghasilan, teman-teman. Cinta itu pakai perasaan. I love you, Mami. I love you, Bunda.
Tiap hari bundanya disuruh kerja, ngurus anak doang, nggak dibawa liburan. Ya dia ngamuk lah. Gak usah dandan sayang, kamu udah cantik apa adanya, katanya begitu. Ya padahal dia gak mau beliin makeup yang mahal. Bagi ibu-ibu, ya kita adalah tulang rusuk suami. Ya, waktu suami kita susah, apa kita jorokin? Kan enggak ya, udah janji ijab kabul. Susah sama-sama sakit sehat barengan. Ya maka segera sakit didorong. Ya kalau ada aktivitas lain ya saya nggak tahu. Tapi kan harusnya ya saling support dong. Ya nggak mau nggak kita memberikan terbaik saat kita ngejalanin prudensial ibu-ibu mungkin bukan penghasilan utama dalam keluarga itu. Tapi saat resiko hidup itu terjadi, Andalah pahlawan keluarga. Apakah saya mau memberikan terbaik untuk orang-orang yang saya sayangi? Ya, cinta pakai perasaan, tapi dipeliharanya pakai penghasilan. Yang terakhir ini udah lebih luas. Ya, begitu kamu udah capai target tertentu, teman-teman, sekarang prudensial itu komisi sebulan 4 kali, seminggu sekali kan? Dulu zaman saya sebulan 2 kali, 2 minggu sekali. Kalau kita kerjain bisnis prudensial benar, lu belum habis transferan minggu ini, minggu depan udah ditransfer lagi, sampai lu bingung mau pakai buat apaan. Swear gua nggak bohong. Lu mau sampai boros ke supermarket, lu mau sampai dorong berapa troli, lu 5 juta itu udah bergerobak-gerobak teman-teman. Ya, untuk biaya hidup murah, yang tinggi itu nafsu. Ya kan? Tas-tas sama semua tas, cuman branding di balik tas itu kan yang bikin kita nafsu, betul nggak? Nah, jadi pertanyaan saya yang terakhir, waktu lu udah tercukupi semua, lu akan punya stage yang lain. Kenapa? Sampai hari ini ya, saya jamin tuh Pak Windu, ya Audi, Teh Terry, itu udah cukup. Tapi kenapa mereka masih nangkring nih di sini? PCC double sama katanya untuk beri contoh. Nah, yang beri contoh aja nggak kepanasan, kenapa kita mulu yang maju? Dan tapi mereka punya satu keinginan. Ini gue enak nih. Masa gue doang yang makan, gue doang yang kalori, ya gue doang yang diabetes, kasar ya, ini kan kue ya, dibagilah, dimakan sendiri diabetes, tapi kalau dibagi nikmatnya bisa barengan. Nah, pertanyaan terakhir, apakah saya mau menjadi manusia yang bermanfaat sebelum Tuhan bilang panggil pulang? Kita udah melakukan yang terbaik bagian kita ya, meskipun kecil, pendek, enggak apa. Yang penting udah melakukan yang terbaik semasa hidup. Udah dapat jawabannya kenapa mesti dikerjain? Ya, jadi kalau nanti di tengah jalan rasa ini kamu pusing-pusing, katanya cuma ketemu 10 keluarga, gue udah ketemu 10 keluarga, dibedah lagi. Ya, nggak kayak naik sepeda. Kalau kita capek, emang kita berhenti. Tapi begitu sepedanya ditaruh untuk mulainya lagi akan lebih PR, teman-teman. Ya. So, kenapa mesti dikerjain? Kalau udah dikerjain, udah tahu kenapa mesti dikerjain, baru kita bisa mulai. Apa sih yang dikerjain? Selling, recruiting, betul nggak? Ya. Nah, targetnya ini cari orang yang produktif. Kenapa? Karena kalau orang produktif dia masih bisa punya polis. Nah kalau lo datengin aki-aki umur 80 tahun udah gak ada produknya my friend. Kalaupun ada, lo bukain pikirannya untuk cucunya, mantunya, kalau memang dia ada uangnya. Targetnya adalah orang produktif, punya tanggungan ya, dan punya cinta kasih. Why? Karena kalau dia punya cinta kasih, dia akan pikirin caranya gimana dia bayar premi,
meskipun berat, karena dia sayang sama orang tuanya, karena dia sayang sama istrinya, dia sayang sama suaminya, dia sayang sama anaknya. Itu kan, emosi itu kan yang menutup logika cukup, mahal, murah. Betul gak sih teman-teman? Ice breakingnya cuma ngobrol. Boleh gak? Gak apa-apa, dari bawah aja. Mic-nya, ada yang mau volunteer? Ada yang mau? Ya boleh ibu, saya mau prospek ibu. Ya, produk Indonesia. Tapi saya nggak mau sama dia mau prospek. Kan saya ketemuan ya. Untuk cara bikin janjinya saya nggak bikin lagi ya teman-teman ya. Udah ketemuan, udah janji ngobrol dong ya ibu-ibu, arisan atau apa. Kalau takut rame-rame nggak apa-apa, ketemuan orang-orang aja ya. Saya akan bilang gini, gue sih kan tahu gue di Prudential. Banyak orang setelah gue ketemuin mereka curhat pas di usia pensiun. Mereka bilang ada 3 hal yang mereka sesali dalam hidup waktu pas mereka udah pensiun. Nomor 1, mereka menyesal dari muda nggak pernah jaga kesehatan. Ya, makan asal, nggak apa-apa, jeroan, santan, hajar, sikat. Apalagi zaman sosmed kayak gini, IG gue keluarnya makanan semua deh. Ya healing paling cepat ya. Nah, enggak. Maaf kalau tersindir ya, tapi this is happening ya. Jadi ada gue ketemu sama orang yang udah pensiun, mereka tuh cerita ke gue, rata-rata ada 3 hal yang mereka sesali dalam hidup. Yang pertama, mereka waktu muda kurang jaga kesehatan, makan asal sembarangan, kolesterol apa, jeroan, lemak semua ditelan semua, ya, itu masih muda, ya. Dan sama mereka menyesal waktu muda kurang olahraga. Sehingga waktu di pensiun mulai menuai rapot merah, ya, kolesterolnya tinggi, SGT-nya lumayan, ya. Hal kedua yang orang sesali di saat pensiun adalah mereka kurang menjalin relasi dengan orang-orang terdekat, ya, entah sama pasangannya, sama orang tuanya, sama anaknya, ya. Mereka lebih banyak menjalin relasi dengan orang luar, ya. Padahal yang harusnya menemani kita sampai lama orang dalam atau orang luar guys? Orang dalam, ya. Mereka nyesel, jadi waktu pas sama-sama pensiun suami istri jadi awkward, jadi apa? Tanggung. Ya, nggak dekat gitu ya. Nah yang ketiga, menurut orang-orang yang pensiun, mereka itu menyesal karena waktu muda kurang melakukan perencanaan keuangan. Nah, Des, ngobrol-ngobrol, lu melakukan perencanaan keuangannya taruh di instrumen investasi apa atau di lembaga keuangan apa? Kebetulan belum ada. Oh, oke. Ini beneran, ya misalkan ya. Tapi apapun itu dia bilang di bank, dia bilang di sekuritas, apapun benar. Ya LM apapun benar, ya. Jadi, oh lu belum ada. Nah, baru habis itu saya presentasi. Kalaupun dia udah bilang, ya nggak apa-apa. Ya, saya mau nanya. Waktu saya nanya kayak gitu, Bu Desi merasa terintimidasi nggak? Enggak kan? Ya, so kita nanya, boleh nggak nanya? Yang saya aja nanya malu orang boleh, masa gue mau prospek nih, gue mau dapat omset, masa nggak boleh? Yang mikir nggak boleh siapa? Iya. Yang mikir takut siapa? Enggak, ya. Itu dong. Ya, selebihnya baru saya lanjut ke acara presentasi. Ya. Dalam hati apa? Kok bisa closing? Bisa, kemungkinan bisa closing. Tapi kalau lu gak buka mulut lu, nggak akan ada peluang itu, betul gak sih teman-teman? Ya, jadi saya mulai dari 3 itu. Kata orang, waktu pensiun ada 3 hal yang dia sesali: kurang jaga kesehatan, ya, kurang menjaga relasi dengan orang-orang terdekat, sama kurang melakukan perencanaan waktu pensiun. Sehingga waktu pensiun dia bergantung sama orang lain. Ngomong-ngomong, Pak, Bu, melakukan perencanaan keuangan di mana ya? Misalkan dia nusuk lu dari asuransi, tebak-tebakan. Ya udah, karena lu udah nebak, gue share. Tinggal masalah kita berani apa enggak kan? Masalah habis itu dia tinggalin, ya udah, nggak usah baper. Emang Pak ini mau pernah ditolong orang? Tahu nggak dong? Ya, nah langsung saya bilang cerita berikutnya. Sebenarnya ada salah satu perencanaan keuangan yang orang mungkin nggak kepikir, belum kepikir, yaitu lewat asuransi. Boleh ya, gue sharing dulu sama lu sebentar.
Ada 4 alasan kenapa orang beli asuransi. Ya, nomor 1, orang beli asuransi untuk perlindungan keluarga. Nih, kalau teman-teman yang jago IT bisa ngegambar teman-teman, yang bisa nulis ya, atau di flip chart atau di kertas putih, whatever ya. Kalau saya masih pakai kertas, tapi kalau mau pakai tab juga nggak apa-apa. Kenapa pakai kertas? Supaya dia bisa bawa kalau dia mau ya. Kalau tab ya supaya untuk share aja. Ya. 1, ada perencanaan keuangannya lewat apa ya? Banyak orang belum mempertimbangkan asuransi sebagai perencanaan keuangan. Ada 4 alasan kenapa orang membeli asuransi. Yang 1, untuk perlindungan keluarga. Apa sih yang dimaksud dengan perlindungan keluarga? Kalau terjadi sesuatu dengan si breadwinner, pencari nafkah, standar hidup keluarga tetap sama apapun yang terjadi. Ya, jadi kalau sampai si kepala keluarga ataupun tulang punggung keluarga kenapa-napa, standar hidup sebulan sekeluarga 20 juta, 20 juta itu juga tetap bisa terpenuhi sampai tanggungannya mandiri. Ada alasan kedua, guys, kenapa orang beli asuransi. Yang kedua adalah untuk perlindungan aset dan investasi. Pernah dengar nggak orang jual rumah dengan harga miring? Ya, kenapa? Waktu ditelaah ternyata dia bingung, dia butuh dana untuk biaya pengobatan, ya, jantung, stroke, cancer, stroke, gagal ginjal dan sebagainya. Sehingga dengan produk asuransi, orang tersebut tidak perlu menjual aset dan investasinya. Ya, cukup klaim ke asuransi, aset dan investasi yang udah dikumpulin susah-susah tetap bisa dimiliki, tidak perlu dijual. Ada alasan ketiga kenapa orang beli asuransi, dana pendidikan anak. Jadi kalau dulu kita sekolah kuliah, guys, pernah hitung nggak berapa kuliah zaman sekarang? Masa sekarang kuliah kedokteran 1 miliar, kita bilang sama anak kita nggak usah sekolah, gue lulusan SMA aja juga bisa jadi hari ini. Ya, terus kita bilang sama anak kita suruh belajar, suruh bikin PR, suruh sekolah tepat waktu. Tapi giliran anak kita minta mau sekolah di luar negeri, kita bilang jangan jauh-jauh, nanti bunda kangen sama kamu. Padahal masalah utamanya nggak punya duit. Harusnya yang marah siapa, guys? Anak kita dong. Ya, giliran dia melakukan bagiannya, dia minta bagiannya, kita nggak bisa kasih. Ya, nah yang keempat, dana pensiun, ya, supaya waktu pas pensiun kita nggak bergantung sama orang lain. Des, dari 4 hal ini yang jadi fokus utama Desi yang mana? Produk Prosyariah mengakomodir nggak teman-teman? Mengakomodir, ya. Ini praktek standar yang saya lakukan di lapangan waktu jualan. Ini juga yang saya sharingkan sama tim saya secara standar. Dalam prakteknya jumlahnya naik turun, ya wajar, namanya juga hidup. Makanya tadi lu gua suruh pindah dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Kenapa? Nggak ada hidup yang dijamin, teman-teman. Tapi lewat produk asuransi membuat sesuatu yang nggak pasti jadi pasti. Waktu kita nggak tahu kapan kita metong, kapan kita terkena resiko sakit kritis, produk itu udah ada. So, produk asuransi adalah membuat hal yang tidak pasti menjadi pasti. Kalau dia nggak mau ambil, kenapa juga mesti lu yang nangis? Dia yang mesti nangis dan datang sama lu, gue butuh produk lu. Tapi kalau udah sakit, sorry my friend, gue udah nggak butuh lu lagi. Jadi, gue bisa kasar temennya. Kalau dia tolak, ya nggak apa-apa sih, gue cuma concern aja dengan keluarga lu. Mumpung gue yang butuh lu, gue yang cari lu. Tapi waktu lu cari gue, karena satu resiko kehidupan, sorry banget, lu bayar mahal pun juga udah nggak bisa. Ada semua kan yang teman untuk pelindungan keluarga Prucinta, Anugerah Syariah, belum ada bonus itu 30%, ya kan, hibah. Kemudian perlindungan aset investasi, ada perubahan medikal syariah 1 tahun miliaran limitnya. Pro kondisi kritis syariah, pro ketika amanah yang baru, ya. Dana pendidikan anak cuman pro syariah yang punya, konvensional nggak punya, cuman pro cerah doang. Ya, so keke marketnya kalau banyak yang anak-anak muda masih punya anak. Nih kalau di Inspiring saja belajar sama
buka bonus pribadi, bukan cuman di inspiring. Saya lihat di luar sana orang tua itu sayang anak, dia pengen anaknya lebih terjamin duluan daripada dia. Jadi saya bilang dengan perencanaan ini lu udah gak usah pusing, paling enggak isi kepala lu udah keluarin, udah gak usah mikirin biaya sekolah anak gue nanti cukup apa enggak. Cuma nabung lah, nitip duit, ya gak apa-apa. Daripada lu gak ada sama sekali, waktu anak lu umur 15-16 tahun, lu gak ada bakat dapur juga cari pinjaman. Apa enggak baiknya waktu anak lu sekarang umur 3 tahun, masih panjang, 15 tahun. Ya, cuman perusahaan doang yang punya produk dalam pendidikan anak. Gak ada tangan. Memang, ya komisinya kecil. Ya komisinya kecil. Kenapa? Karena bukain pikiran untuk anak lebih gampang kan? Daripada yang ngomongin mati, meninggal. Rutin. Dengan rekrut kita namanya lagi leveraging. Ya. Ngapain recruiting? Ini yang saya lakukan tiap hari. Ada volunteer? Siapa Bu namanya? Hah? Nurdiana, panggilnya apa Bu Diana? Nur, panggilannya Bu Nur. Oh, Bu, saya senang sama Ibu karena saya lihat Ibu orangnya rajin. Ya, saya lihat Ibu orangnya mau usaha dan saya lihat Ibu bukan pengangguran. Ibu orangnya mau belajar, nggak puas dengan kondisi sekarang. So, saya udah menanamkan kriteria orang yang saya rekrut, teman-teman. Ya, saya nggak sembarangan rekrut. Mohon maaf, saya nggak rekrut pengangguran. Kecuali dia baru kena PHK. Ya, saya harus suka sama Ibu Nur. Kenapa? Karena saya akan berinteraksi sering-sering sama Ibu Nur. Saya akan jadi coachnya Ibu Nur. Kalau saya ngeliat muka dia jam 4, lah ngapain hidup kok dibikin susah? Ya, saya suka sama Ibu Nur karena saya lihat Ibu Nur orangnya rajin. Ya, Ibu Nur orangnya semangat, Ibu Nur cinta keluarga, dan Ibu Nur mau belajar dan mau berubah hidup. Ya, dan saya tanya sama Ibu Nur, sekarang kerja di mana Nur? Kebetulan saya usaha online. Oh, Bu Nur lagi usaha online. Boleh tahu Bu produknya apa? Kayak perabotan rumah tangga aja sih. Oh, nanti masuk Shopee, Ya. platform Tokopedia, Ya. rumah tangga. Saat ini sih enggak. Hanya kadang di ibu-ibu sekolahan. Oh, lewat WhatsApp group. Oh, terus nanti pakai WA story gitu ya Bu ya? Betul. Oh, terus nanti ada ibu-ibu yang japri dari fotonya Iya, Bu terus Nur. saya datangin langsung ke rumah. Oh, oke. Ya. Dari kerjaan Ibu yang Ibu kerjain sekarang, apa Ibu senang? Uangnya kali ya cepet. Oh, uangnya cepet. Emang yang banyak, yang beli banyak Bu? Kebetulan karena mereka harus lihat-lihat produk, jadinya tertarik. Begitu kan kadang memang saya menawarkan memang produk itu benar-benar yang terbaik. Oh, oke. Jadi mereka lihat langsung beli Ya. hal yang Ibu sukai, Ya. itu uangnya cepat ya. Jadi Ya. beli langsung cepat, beli Ya. langsung cepat. Oke, bayar, dapat sedikit keuntungan lah ya Bu ya. Yes. Atau bahkan banyak ya Bu ya, Ya. tergantung berapa nominalnya, kuantitinya. Nah, kalau yang Ibu kurang suka dari jualan online apa Bu? Ya kadang itu tadi ya mungkin kalau saya kan itu tadi kita ketemu orangnya, terus kita mau ke rumahnya, saya kirim ternyata orangnya nggak ada, atau mereka hanya pesan tapi akhirnya cancel, itu aja sih. Oh, jadi maksudnya pesen kirim ke rumah, orangnya nggak ada, Iya, dia COD. diganti atau tidak membayar gitu kan. Oh, tapi nggak bayar barang, Iya. jadi udah ongkos ke sana, Iya, tapi atau orangnya nggak ada, nggak kabarin kayak gitu sih. cancel juga nggak bilang-bilang Iya, gitu ya Bu betul. ya, Bu Nur ya. Oh, oke. Nah, kalau udah berapa lama Bu jalanin online? Waktu itu sih 3 tahun. Oh, 3 tahun. Berarti sampai sekarang udah 3 tahun nih ya, 3 Iya. tahun. Nah, gimana Ibu ngelihat bisnis online Ibu 5 tahun ke depan? Kalau kita
kitanya kurang mungkin promosi atau bikin kayak ada karena kan banyak ya orang yang ada yang baca kayak diskon penawaran gitu promo ya. Nah itu mungkin saya bisa kalah saingan dengan yang lain. Oh, jadi ibu merasa ada resiko juga ke depannya. Iya. Ibu jualan online kayak gini bisa kehilangan pelanggan juga. Plus modal juga sih. Oh, modal keluar. Oke. Bu, boleh tahu nggak impian ibu ngejalanin ini apa, Bu? Yang pasti pengen cuan banyak ya. Oh, jualan banyak. Buat apa, Bu? Buat keluarga dan diri sendiri. Oh, Menyenangkan diri sendiri dan keluarga. menyenangkan itu kan relatif ya, Bu. Ya. Ada yang ibaratnya sehari makan 3 kali oke, ada yang sehari makan 1 kali juga cukup puas. Nah, yang jadi impian Ibu Nur yang selama ini kalau ngedenger tuh bergetar banget, Bu. Memberikan terbaik buat anak-anak ya. Mereka berkecukupan, sudah bisa memberikan ibaratnya sebagai orang tua ada yang memang harus kita berikan untuk mereka. Apa, Bu? Sekolah yang terbaik dan sekolah yang terbaik hanya sekolah dan pasti masa depan mereka. Oke. Pekerjaan ibu sekarang bisa nggak mewujudkan impian ibu? Kayaknya agak lama. Oh, agak lama. Bu, Tapi memang harus ini ya. Bisa, bisa, tapi agak lama. Bu, kalau ada satu pekerjaan, satu bisnis yang bisa memberikan mewujudkan impian Ibu Nur lebih cepat, boleh nggak Bu sediain buka mata, buka hati, buka telinga? Saya akan bantu Ibu ngejelasin. Bu bisa nggak? Boleh. Rekrut. Jadi ya. Ibu, sorry nanya Bu Nur, waktu saya nanya, Ibu merasa terintimidasi nggak? Enggak. Jadi malah kayak suka aja gitu loh. Jadi langsung Mikir. Iya, mikir. Ya, ini yang saya lakukan tiap hari waktu saya ketemu orang. Saya ketemu teman saya yang udah lama nggak ketemu. Ya, kan bikin janji macam-macam caranya kan. Bisa lewat telepon, bisa lewat WA, bisa lewat DM. Pokoknya gue ketemu dulu. Mau ketemu lewat Zoom ke, mau ketemu lewat offline ke, pokoknya gue ketemu dulu tuh orang. Setelah ketemu baru gue mikir. Nggak, jangan belum ketemu udah mikir duluan. Nggak akan gerak. So waktu selling melakukan tadi, waktu recruiting saya nanya ini, ya seandainya ada pekerjaan, ada bisnis yang mungkin bisa bantu mewujudkan impian ibu lebih cepat. Bu Nur, mana Bu Nur? Kita baru kenalan di sini ya Bu. Ya, saya nggak punya nomor handphone Bu Nur ya. Ya, termasuk tadi Bu Desi saya nggak punya. So ini yang saya lakukan setiap hari. Mau jualan, saya nggak tahu di kantor teman-teman pakai teknik apa. Tapi saya yakin di kantor agensi teman-teman sudah mensupport trainingnya. Kantor pusat Prudential pun sudah mensupport lewat ALD. Pertanyaannya, kita kerjain nggak? Jangan cuma datang dengerin, nggak pernah dikerjain. Omsetnya nggak akan datang. Bilang. Tadi kan dia bilang kalau ada satu pekerjaan atau bisnis yang bisa bantu wujudin impian lo lebih cepat, mau nggak? Lo buka mata, buka telinga, buka hati, gue jelasin dulu. Ya, saya langsung tanya, Bu Nur, apa pandangan lo soal asuransi? Ya, contoh ya. Kalau dia bilang negatif, teman-teman, kita nggak bisa bawa orang yang udah negatif sama asuransi. Dan lu bukan nabi yang bisa mencuci kepala dia dalam waktu instan. Butuh waktu, butuh proses. Jadi siapakah orang-orang yang saya ketemui? Nasabah leader, nasabah yang udah pernah klaim. Mereka merasakan nggak manfaatnya? Mereka merasakan manfaatnya, boleh dong kita rekrut untuk sama-sama kita jelasin hal baik tentang produk asuransi. Ya, cara apa pandangan lo soal asuransi? Dia akan ngomong. Ya, terus saya akan ceritain yang tadi itu. Ada 4 alasan kenapa orang beli asuransi. 1, perlindungan keluarga. Apapun yang terjadi dengan si pencari nafkah, entah bapak atau anak yang jadi tulang punggung keluarga, kehidupan keluarga tetap sama. Jadi kalau dia hidupnya per bulan 20 juta, terjadi sesuatu dengan si pencari nafkah, 20 juta per bulan itu tetap ready. Yang kedua, kenapa orang membeli asuransi? Karena untuk perlindungan aset dan investasi. Kenapa? Karena kita nyicil aset investasi susah-susah. Pernah dengar nggak orang jual rumah dengan harga miring? Ternyata setelah ditelaah, dia lagi sakit, keluarganya lagi sakit sehingga perlu uang cash dengan cepat. Dijual harga miring supaya terjual. Kan saya
ya, udah nyicil pelan-pelan itu aset, mesti dijual dengan harga murah dan jadi kontrak ya. Yang ketiga, yang asuransi orang beli itu karena untuk dana pendidikan anak. Kita suruh anak kita tiap pagi bangun pagi ngeles ya, nggak boleh nggak bikin PR, rajin setiap hari main sama temannya juga kita omelin kalau dia main melulu. Waktu dia minta dia sekolah di tempat yang bagus sesuai dengan kemampuan dia kita bilang jangan jauh-jauh, padahal duitnya nggak ada, dananya nggak ada. Harusnya yang marah siapa? Saya atau anak lu? Ya, nah karena itu kita kerjain dari sekarang, mumpung anak masih kecil, kita siapin dana pendidikannya, ya, jualan dana pendidikan. Alasan keempat orang beli asuransi, ya, adalah untuk dana pensiun. Jangan sampai waktu 1 sampai umur 25 tahun kita bergantung sama orang tua. Waktu 26 sampai 55-60 kita mandiri. Waktu pas pensiun kita bergantung lagi sama orang. Kita menyiapkan dana pensiun kita supaya kita tidak bergantung sama orang lama-lama. Kan kita pengen jadi orang bermanfaat. Sama nggak ceritanya tadi jualan sama rekrut? Sama, tapi saya nunjukin sama orang yang direkrut itu cara presentasinya tuh kayak begini. Ya, saya tanya lagi sama Bu Nur, calon rekrutan saya. Kalau lu disuruh cerita 4 alasan orang beli asuransi, 1 hari lu sanggup cerita berapa orang, Nur? 4. 1 hari bisa cerita ke 4 orang. 1 minggu 20 orang. Ya, gue nggak usah ini. 1 minggu 10 orang aja yang lu ketemuin, closing 1 Nur. Ya, nggak ada ini ya, nggak ada. Jadi teman-teman mesti ngawang ya, mesti konsen dengan saya jelasin ya. Karena kalau ada ini saya bisa sambil nulis ya. 1 hari dia sanggup ketemu 4 orang. Ya, 1 minggu 5 hari. Kenapa? Karena Sabtu mesti datang ke agensi buat training. Ya, 1 hari ketemu 5 orang. 1 hari ketemu 4 orang, Senin sampai Jumat 20 orang. Ya, nggak usah ini, cukup 10 orang aja kita ketemu dan closing 1 ya. Sekitar 1 keluarga punya budget 2 juta per bulan ya, dengan tingkat kompensasi potensi komisi paling besar di 30%. Maka kalau 2 juta setahun berapa? 24, closing seminggu 1 kan? 24 kali potensi komisi paling gede 30%. 30% kali 24 juta setahun, preminya komisinya berapa? 7,2 juta. Closing 1 keluarga aja pendapatan per kapitanya langsung di atas, teman-teman. So, bisnis ini susah, gampang banget. Cuman cari dia bisa seminggu ketemu 4 loh. 1 hari dia bilang komit ketemu 4. Saya kasih diskon sama si Nur. Saya bilang, gua diskon, lu ketemu 1 minggu 10 orang aja. Dari 10 orang, closing cukup 1 keluarga ya. Dia menyisihkan 2 juta sebulan 1 keluarga ini ya. Potensi komisi paling besar 30%. Maka 30% kali 24 juta, 7,2 juta udah dapat income. Dan ini berulang. Kalau tiap minggu dapat 1 bulan 28 juta komisinya, teman-teman. Bukan duit ya? Ya. Terus saya bilang sama Nur, di luar komisi ada dapat namanya allowance. Kalau boleh, Bu Nur SMA atau kuliah? D3 lulusan SMA ya. Kalau lulusan SMA saya nggak bilang. Kenapa? Karena nggak bisa ikut program Proventure. Oke? Ya. Jadi saya akan bilang ya, selain komisi ibu akan saya nggak akan bilang itu ya, karena saya udah tahu lawan saya dia tidak D3 atau tidak S1, jadi nggak akan dapat allowance. Bu, kalau ibu lakukan secara konsisten, maka 1 minggu closing 1 keluarga 24 juta per tahun preminya, 1 minggu langsung dapat komisi 7,2 juta ya. Setiap hari ibu lakukan cerita 4 alasan orang beli asuransi, dan 1 minggu cukup dapetin 1 orang yang rajinnya kayak Ibu Nur, yang semangatnya kayak Ibu Nur, yang mau belajarnya kayak Bu Nur, yang sayang keluarganya sama Bu Nur, dan saya suka sama Bu Nur ya. Jadi saya akan bilang 1 minggu Bu Nur
selain komisi, dalam jangka panjangnya akan dapat yang namanya karir. Karena akan kalau merekrut promosi jadi AAB sama AB kan, ya. Terus saya bilang cerita ya, waktu rekrut saya cerita satu hari ibu bisa ketemu 4 orang. Saya kasih tahu ya, ini nggak pakai janjian tadi sama Pak Nasrul, bahannya beda kan, tapi kenapa bisa sama? Jumlah penduduk tadi Pak Nasrul bilang 281 juta. Ya, ini saya ambil sama lagi dari Google ya. Ini tahun 2020 di mana jumlah penduduknya juga hampir kalau di sini 270 juta, tapi 2020 ya. Dengan jumlah market sebanyak ini ya, dan mostly di Indonesia itu pemeluk agama Muslim 87,2%, dan orang yang aktif produktifnya di usia berapa sih teman-teman? 25 sampai 55 ya, lihat ya, gedut kan ya di 25 sampai 55, main fisik biasanya lebar ya, ya banyak potensinya peluangnya ya, 25 sampai 55, berarti itu adalah market lu buat lu jelasin 4 alasan orang beli asuransi ya. Jadi kalau sehari 4 make sense gak? Make sense. Kalau kita udah banyak kayak gitu, market yang gede gak dikerjain, salah siapa? Salah kita ya. Kemudian saya jelasin tentang visi sama misi. Nah, ini pasti teman-teman lebih paham ya. Sebenarnya ya, impian. Saya nggak tahu teman-teman, impian teman-teman apa? Ya. Teman-teman, saya yakin teman-teman pasti punya impian. Tapi kita seringkali mengecilkan impian itu karena kita merasa bahwa susah ya, berat. Tapi saya nggak pernah tahu teman-teman ya, apa impian teman-teman. Boleh ya 5 menit ke depan teman-teman mikir ya, apakah saya pengen punya rumah yang bagus supaya saya nggak perlu nebeng lagi sama mertua tiap hari gesekan ya, atau saya capek tiap hari mesti nyetir tangan begini, mau sekali-sekali duduk ya, pegel ini tangan, pengen gue tabung di stang, gue udah pegel megangin lo, boleh nggak gue pegang yang lebih stabil, bundar mobil. Saya nggak tahu teman-teman ya, gue nggak tahu Nur impian lo apa lo mau beli rumah atau lo mau beli mobil ya, atau lo pengen berikan yang terbaik seperti yang lo bilang, sekolah pendidikan buat anak lo ya di tempat terbaik. Mungkin juga punya kesempatan untuk umroh bersama pasangan, beri kesempatan untuk umroh buat orang tua atau ke tanah suci ya, dan punya kesempatan berbakti sama orang tua. Kata orang ada 2 hal yang gak boleh ditunda, berbuat baik dan berbakti sama orang tua. Mumpung orang tua lu masih ada, mungkin kita bisa pakai itu loh. Atau mungkin hanya sekedar impian kecil, beli iPhone ya, dibikin target, kalau Q1 ini gue capai extra OR, gue beli iPhone ya. Atau punya pengen beli barang-barang mewah, barang-barang bagus, jam, Rolex, atau apapun itu ya. Saya nggak tahu teman-teman, yang tahu teman-teman sendiri ya. Jadi waktu kita ngobrolin impian itu, dan saya akan bilang cukup perlu sertifikasi AAJI sama AASI, jangan kebanyakan melonya ya, udah melo udah dapat langsung. Yang perlu lakukan sertifikasi AAJI sama AASI, pelajari bagaimana konsep asuransi dan presentasi, sama pelajari produknya, habis itu bikin list nama ya. Nah, setiap hari teman-teman ketemu 2-3 orang untuk jualan, untuk rekrut, dengan ikhtiar seizin Allah, goal 2025 harusnya sih tercapai ya teman-teman ya. Dan 5 tahun yang thank you banget karena produk syariah bisa membuat pendapatan per kapita di atas rata-rata teman-teman. Dan luar biasa, teman-teman juga bisa mempraktikkan produk syariah untuk menghasilkan perubahan hidup lewat pendapatan. So itu aja dari saya. Sampai bisa
ketika digombalin sama cowok, cowoknya ngomong gini, sayang, kamulah harta aku satu-satunya. Terus kata ceweknya apa? Oh, so sweet. Kan gitu. Terus kemudian menikahlah mereka. Terus pada saat menikah si ceweknya komplain, sayang, kenapa kondisi kamu berbeda terbalik sama yang